Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas team selection, captain picks dan juga watchlist di game week 10. Untuk itu langsung aja, let's go. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih sama teman-teman semua nih. Teman-teman semua di sini ada nggak sih yang suka banget sama yang namanya sepak bola? Mulai dari main bola, main game fantasinya, sampai nonton bola, pastinya banyak banget ya. Dan apalagi kalau kita nonton pertandingan tim kebanggaan kita, pastinya kita tahu banget tuh siapa aja kira-kira pemain-pemain yang cukup oke, yang cukup punya potensi bagus untuk mencetak gol. Dan untuk dari itu di sini gue punya game yang keren banget, game analisa dan strategi dari MPL Fantasi. MPL Fantasi ini adalah game analisa dan strategi olahraga sepak bola yang membutuhkan skill analisa dan strategi dari teman-teman semua nih, para pecinta bola. Dan juga bisa sekaligus untuk bisa ngecek nih sedalam apa sih kemampuan kita dalam mengetahui dan menganalisa sebuah pertandingan sepak bola. Pastinya seru banget kan? Dan juga teman-teman semua di sini nggak perlu ragu lagi nih kalau tim kebanggaan teman-teman semua bakal nggak ada. Karena di MPL Fantasi ini tersedia dari berbagai macam kompetisi sepak bola di dunia. Mulai dari kompetisi yang kecil sampai yang gede ada semuanya. Mulai dari kompetisi sepak bola Inggris, Spanyol, Italia, Belanda, Prancis, dan juga bahkan ada kompetisi sepak bola Indonesia yang bisa dimainin di MPL Fantasi ini. Pastinya keren banget. Dan juga MPL Fantasi ini yang kerennya lagi adalah hadiahnya tuh cepet banget. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nih nunggu satu musim, nunggu satu bulan, nunggu satu purnama untuk bisa dapetin hadiahnya. Karena di MPL Fantasi ini pertandingannya selesai bisa langsung diterima hadiahnya. Keren banget kan? Dan juga pastinya MPL Fantasi ini membuat nonton bola kita jadi lebih seru ya. Jadi kita nggak cuma nonton doang, tapi sekarang jadi berasa ikut main dan ikut ngumpulin poin terus, dan juga berasa ikut deg-degannya untuk bisa menunggu hasil pertandingan. Dan yang serunya lagi di MPL Fantasi ini hadiahnya tuh berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu berlian kemenangan ini nih senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa buat dibelanjain macam-macam. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, bisa buat beli pulsa listrik, bisa buat beli makan, bisa buat beli baju bola juga tentunya. Jadinya banyak banget pokoknya kegunaan dari hadiah di MPL Fantasi ini. Dan di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget, pertandingan Big Trophy antara Tottenham Hotspur melawan Manchester United yang pastinya nggak boleh ditinggalin, nggak boleh dilewatin. Dan juga gue udah buat juga untuk tim analisa dan strateginya di link card di atas yang bisa teman-teman tonton tentunya. Dan untuk itu langsung aja ayo kita main bareng, mabar. Download aplikasi MPL sekarang di mpl.id. Teman-teman para pecinta bola pasti lagi nungguin nih kompetisi sepak bola Inggris dan juga kompetisi Champion Eropa. Kompetisi yang fansnya gede-gede banget di Indonesia, bahkan di dunia. Sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris dan juga kompetisi Champion Eropa, coba deh sambil main MPL Fantasi. Dijamin seru. Teman-teman semua bisa banget nih susun tim andalan teman-teman semua di MPL Fantasi. Bakal ada kontes spesial untuk seluruh match pertandingan kompetisi sepak bola Inggris 2021 dan juga kompetisi Champion Eropa. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratisnya, dan total hadiah hingga puluhan ribu berlian kemenangan MPL senilai jutaan rupiah saldo GoPay dan juga saldo link aja. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau teman-teman semua bisa menang susun tim, teman-teman bisa dapetin hadiah berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen-segmennya ya, dimana untuk game week ke-9 kemarin udah selesai. Dan juga seperti biasa nanti akan gue sampaikan untuk segmen-segmennya terlebih dahulu. Seperti biasa gue akan bawakan tim review, lalu selanjutnya ada watchlist singkat, dan ada captain picks, dan juga ada tim selection untuk di game week ke-10 besok. Dan gak berasa ya, untuk di musim ini udah berjalan seperempat musim, yang artinya masih tersisa kurang lebih ada 20-an pertandingan lagi. Dan untuk pertandingan kemarin seru-seru banget. Salah satu game week yang cukup bombastis ya, dimana kemarin tuh benar-benar terkumpul gol yang sangat banyak, dan juga ada pertandingan-pertandingan yang menghasilkan kemenangan yang cukup besar. Di sini kita bisa lihat ada Chelsea lawan Norwich yang 7-0, lalu selanjutnya ada Watford yang berhasil epic comeback 5-2 kemenangan atas Everton, dan juga selanjutnya ada Manchester City yang berhasil menang 4-1 terhadap Brighton. Dan juga terakhir menutup game week ke-9 kemarin ada pertandingan MU lawan Liverpool yang berhasil dimenangkan Liverpool dengan skor yang cukup gede 5-0. Dan di game week kemarin juga terkumpul 3 pemain yang berhasil hat-trick ya, dimana diantaranya ada Mount dari Chelsea, kemenangan Chelsea 7-0, dan selanjutnya ada Mo Salah tentunya 3-0, dan juga ada Josh King dari Watford epic comeback terhadap Everton, kemenangan Watford dengan 5-2, hat-trick juga 3 gol. Dan ini merupakan salah satu game week yang berhasil tembus lagi ya untuk family 100 ya klub 100 tentunya, dimana banyak banget teman-teman dari kita semua mendapatkan poin di atas 100 ya. Selamat untuk teman-teman semua yang berhasil mendapatkan poin 100 tentunya.
tentunya. Dan juga langsung aja untuk ke segmen pertama ya. Di sini gue akan tim review singkat untuk tim gue, dimana kemarin untuk tim review singkat di sini untuk rata-ratanya, untuk rata-rata seluruh player FPL ada di angka 64, dan juga untuk rata-rata di top 10K ada di angka 88. Jadi cukup tinggi banget, dan juga banyak juga teman-teman kita yang dapat 100 poin ke atas. Dan juga kemarin gue dapat 71 poin ya, yang dimana kemarin gue kan minus 4, jadi untuk total poin gue ada di angka 67, dan itu artinya panah merah karena di top 10K 88 untuk rata-ratanya. Dan juga untuk di rank tier gue di 1,5 jutaan ini save score-nya ada di angka 82. Jadi gue di bawah rata-rata 10 poin minus bahkan, dan ini membuat tim gue kembali turun ya ke rank 1,669, jadi 1,6 jutaan lah. Dan ini salah satu 3 game week beruntun gue yang panah merah, dan juga udah gue consider lagi untuk bisa gue minus 4 lagi untuk di game week besok. Jadinya benar-benar game week yang perbaikan ya. Untuk 3 game week terakhir ini benar-benar harus gue rombak lagi tim gue. Dan juga ada Mbeumo dan Tuni yang di game week 9 kemarin gue masukin, ternyata gagal bersua ya, karena hanya mampu mengumpulkan 1 poin untuk Mbeumo, dan juga ada Tuni dengan 2 poin aja. Jadi benar-benar transfer yang gagal. Dan juga ada Luke Shaw bahkan minus 1 di sini gue ya. Dan juga Alonso nggak main lagi 0 poin, dan Martial yang nggak main juga karena cedera kabarnya 0 juga. Dan gue udah melakukan transfer, nanti akan gue sampaikan lagi di segmen tim selection tentunya. Dan ada Manquillo dan Amarty sebagai pemain pengganti gue, masing-masing 2 poin. Jadi yang benar-benar menggendong adalah ada Mo Salah. Di sini gue jadiin kapten dengan 48 poin ya. Nggak kebayang kalau misalkan Mo Salah nggak jadi kapten, mungkin tim gue akan hancur-hancuran nih. Dan untung itu sangat beruntung untuk gue bisa dapat mengkaptenkan Salah di game week kemarin. Dan berikut kurang lebih untuk tim review gue singkat dari Rainbow FC ini. Dan juga untuk untuk tim review untuk Liga Go FC tentunya ya, dimana Liga Go FC kemarin kelewat gue nggak menyampaikan untuk tim review singkatnya. Dan sekarang di game week ke-9 terakhir kemarin, sekarang ada Real Marcel event dengan total poin hingga 690 poin, mantap. Dengan total poin di game week ke-9 kemarin 121, mantap jiwa untuk Bang Marcel, keren banget. Dan juga ada Felix Sulaiman di sini 118 poin juga, 100 juga, klub 100 dengan total poin hingga 666. Jadi cukup jauh nih bedanya dengan Marcel nih, dimana Bang Marcel dengan 690 artinya totalnya kurang lebih 24 poin, perbedaannya cukup lumayan jauh. Dan ada Bucin FC yang turun arrow merah dengan total poin 89 aja, dengan total 663 poin untuk overall total poin di game week ke-9 kemarin. Dan berikut kurang lebih 3 tim yang bisa kita lihat. Dan gue penasaran untuk Bucin FC kaptennya siapa ya. Tetap Mo Salah, tapi memang untuk pemain-pemain yang lainnya ternyata gagal bersinar ya. Di sini ada Vardy yang 1 poin aja cedera, dan ada Rafinha juga cedera, dan sisanya hanya ada Livramento dan Martinez yang dapatkan poin cukup oke. Martinez 10 poin karena menggagalkan penalti ya kalau nggak salah ya. Iya, penalti save terhadap Arsenal di pertandingan kemarin. Dan berikut kurang lebih untuk tim review singkat dari gua. Dan untuk selanjutnya kita masuk untuk ke watchlist dan juga captain picks untuk di game week ke-10 besok. Untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya. Let's go. Oke, langsung aja untuk di segmen watchlist dan juga captain picks yang udah gua susun dari analisa serta data yang ada ya, yang nanti akan gue paparkan juga. Dan juga udah gue tulis di notepad gue nih, dimana gue udah nyari seperti biasa dari best XG team, dimana XG team terbaik dari 4 pertandingan terakhir. Dan juga ada worst XG team, datanya gue ambil untuk tim-tim yang paling buruk untuk soal XGA-nya, artinya peluang kebobolannya gede banget. Di sini ada 5 tim yang udah gua susun juga, dan juga dari data itu udah gua susun untuk nama-nama watchlistnya dan juga kapten yang bisa kita ambil di game week 10 besok. Dan dari best XG tim dulu, di sini gua udah punya 3 nama terbaik ya di 4 pertandingan terakhir tentunya. Yang pertama ada Liverpool, di mana Liverpool akan melawan Brighton, di mana Brighton untuk XGA timnya untuk pertahanannya di peringkat ke-15, artinya cukup di bawah. Dan untuk best player, untuk soal XG player terbaik di Liverpool ada Mo Salah tentunya dengan 3,96 untuk perolehan XG-nya, yang dimana artinya cukup oke. Mo Salah bisa digunakan sebagai kapten ya. Dan juga di nomor kedua di sini ada Manchester City, di mana Manchester City akan melawan Crystal Palace, yang dimana Crystal Palace sendiri untuk XGA-nya, data XGA-nya pertahanannya ada di peringkat ke-5 terbaik, di mana artinya cukup oke untuk pertahanan Palace ini ya di 4 pertandingan terakhir. Dan untuk itu artinya sebenarnya untuk urutan dari lawannya Man City kurang cukup oke untuk bisa digunakan nih, mengingat pertahanan Palace cukup oke. Jadinya untuk peluang pemain-pemain City kayaknya agak
agak lebih kecil dibanding Liverpool, bisa kita lihat di sini. Dan juga untuk XG player terbaiknya ada Foden, di mana Foden dengan perolehan XG 2,04 dari 4 pertandingan terakhir. Dan selanjutnya di nomor ketiga ada Chelsea, di mana Chelsea akan melawan Newcastle. Yang Newcastle sendiri untuk pertahanannya XGA timnya ada di urutan ke-13. Jadi artinya cukup di tengah-tengah menuju ke bawah. Dan untuk XG player terbaik untuk Chelsea di 4 pertandingan terakhir ada Mason Mount dengan perolehan XG 1,61. Jadi untuk urutan terbaiknya di sini untuk base XG tim ada Liverpool, Man City dan Chelsea. Dan selanjutnya kita bergerak ke data worst XGA tim. Artinya perolehan XGA terburuk di 4 pertandingan terakhir. Di sini ada 5 nama yang udah gue kumpulin, yang tentunya bisa kita ambil data ini untuk kita gunakan sebagai pemilihan kapten di game week 10 besok. Dan di sini langsung aja untuk yang pertama ada Manchester United, di mana Manchester United akan melawan Spurs ya, di mana Manchester United menjadi tim terlemah ya untuk urusan pertahanannya, di mana dia di 4 pertandingan terakhir telah kebobolan 11 gol. Itu membuat ini sepertinya hari penghakiman terakhir untuk seorang Ole, di mana ini dikasih kesempatan terakhir Ole untuk manajemen tim dari MU. Kalau emang lawan Spurs gagal lagi, artinya Ole harus diganti. Dan juga MU sekarang menjadi tim pesakitan ya di 4 game week terakhir dengan kebobolan 11 gol tadi. Dan juga akan melawan Spurs, yang dimana Spurs sebenarnya untuk penyerangannya di sini nggak cukup oke juga. Di sini bisa kita lihat ya, untuk lawan Spurs ada di peringkat ke-14 untuk urusan XG timnya. Dan untuk XG player terbaik untuk dari Spurs di sini ada Son, di mana Son dengan perolehan XG 1,94. Jadi untuk Son bisa kita pertimbangkan ya untuk bisa kita masukin ke tim ya, ke watchlist kita tentunya untuk di game week 10 besok. Dan selanjutnya di nomor kedua untuk worst XGA tim, XGA terburuk di 4 pertandingan terakhir ada Watford, di mana Watford menjadi tim yang paling buruk kedua setelah MU untuk di 4 pertandingan terakhir. Di sini dia akan melawan Southampton, yang tentunya Southampton cukup oke nih di peringkat ke-9 untuk penyerangannya. Dan di sini di XG player terbaik dari Southampton ada Broja, di mana Broja pemain yang baru muncul ya di game week ke-8 kemarin, dan juga telah mengumpulkan XG 1,11 dan juga telah mencetak 2 gol dari 2 pertandingan terakhir. Broja ini gue tonton ya kemarin ya, untuk Southampton benar-benar menjadi bisa gue bilang penggantinya dari Ings. Ini benar-benar gaya mainnya striker abis dan juga benar-benar penuh dengan fight banget mainnya. Jadi gue rasa Broja bisa menjadi pertimbangan yang baik nih untuk bisa teman-teman ambil tentunya, dan juga bisa menjadi watchlist yang cukup oke. Yang dimana di game week kemarin gue juga masukin ke watchlist gue ya, dan sekarang udah gue masukin lagi ke watchlist. Dan ini benar-benar kayak bisa menjadi nama diferensial yang cukup oke nih Broja nih untuk di game week ke-10 besok. Dan selanjutnya di nomor ketiga tim terburuk pertahanannya ada Aston Villa, di mana Aston Villa akan melawan West Ham dengan peringkat ke-5 untuk urusan XG terbaik. Artinya cukup oke banget nih West Ham untuk bisa menjadi pilihan yang baik untuk kita gunakan pemain-pemainnya bisa menjadi kapten, yang tentunya di mana pemainnya bisa kita lihat data dari XG player terbaik. Di sini ada Antonio tentunya dengan 2,84 gol yang memiliki XG yang cukup tinggi banget nih, bahkan di atas rata-rata para pemain lain ya, kecuali Mo Salah ya, di mana Mo Salah yang paling tinggi tentunya 3,96, dan Antonio ini di angka 2,84 yang bisa menjadikan dia sebagai kandidat kapten kedua terbaik ya setelah Mo Salah untuk di game week ke-10 besok. Dan selanjutnya di nomor keempat tim terlemah ada Norwich di peringkat keempat dan akan melawan Leeds United yang ada di peringkat ke-15 untuk urusan XG tim, yang dimana untuk Leeds ini juga cukup kurang untuk penyerangannya. Tapi kalau memang misalkan kita mau cari lagi untuk XG player terbaik dari Leeds United saat ini ada di nama Rodrigo, tapi sayangnya memang untuk Rodrigo sendiri untuk perolehan XG-nya cukup kecil di 0,89 aja, jadi nggak cukup untuk bisa kita rekomendasikan tentunya untuk bisa teman-teman ambil, nggak cukup oke tentunya. Dan selanjutnya ada Everton, di mana Everton akan melawan Wolves, di mana Wolves sendiri ada di peringkat ke-13 terbaik untuk urusan XG tim, yang itu juga artinya membuat Wolves, Spurs dan Leeds ini 3 tim yang cukup berdampingan ya di lini tengah untuk urusan XG tim, yang dimana untuk kita bisa lihat lagi Wolves ini mempunyai XG player terbaik yaitu ada Huang, di mana Huang berada di angka 0,92 XG-nya. Jadi berikut untuk data yang bisa gue sampaikan, dan langsung aja untuk watchlist yang bisa gue sampaikan dari data tadi yang gue sampaikan. Di sini udah gue susun ya untuk nama pertama untuk watchlist terbaik untuk di game week 10 ada Son tentunya. Son bisa menjadi nama yang cukup oke untuk bisa kita masukin di tim kita untuk di game week 10 ini, mengingat dia akan melawan MU dan besoknya lagi akan melawan Everton. 2 tim yang cukup bisa gue bilang cukup di bawah untuk urusan XGA timnya. Jadi untuk urusan pertahanan cukup di bawah, di mana Everton sendiri ada di peringkat ke-15 kalau nggak salah gue lihat tadi untuk datanya untuk peringkat XGA-nya. Jadi pertahanannya cukup rapuh ya, dan juga tentunya ada MU yang menjadi tim pesakitan terburuk pertama untuk urusan XGA. Jadi tentunya Son bisa menjadi pilihan yang baik juga. Dan di nama kedua ada Mason Mount, di mana Mason Mount berhasil mencetak hat-trick di game week ke-9 kemarin, dan tentunya itu membuat Mount menjadi nama yang cukup hot list ya untuk bisa kita ambil tentunya di game week ke-10 ini. Dan sekarang Mount berada di posisi 1,61 dan juga memiliki XG tertinggi untuk di Chelsea untuk di 4 pertandingan terakhir. Jadi bisa kita masukin
mount tentunya. Dan memang untuk urusan mount ini kita harus consider lagi bahwa ada resiko yang bisa kita ambil di sini, antara lain adalah mount sejatinya bukan pemain yang menjadi tumpuan utama. Jadi mount ini masih kayak on and off gitu untuk Tuchel, apakah akan dirotasi apa enggak. Jadi itu mungkin salah satu pertimbangan untuk teman-teman bisa ambil mount apa enggak. Dan selanjutnya di nomor ketiga ada Broja tentunya, dimana Broja gue masukin lagi ke watchlist kali ini, yang dimana Broja benar-benar di 2 pertandingan terakhir mencetak gol terus ya. 2 gol di 2 pertandingan terakhir itu menjadikan Broja ini menjadi nama yang cukup hotlist bisa kita ambil di game week ke-10 ini. Dan untuk kapten, langsung aja untuk kapten picks untuk di game week ke-10 kali ini. Yang pertama tentunya ada Mo Salah, dimana Mo Salah ini benar-benar dari 9 pertandingan terakhir di Liga Inggris dia mencetak 10 gol. Itu artinya golnya udah melebihi daftar pertandingan yang dia mainin. Itu benar-benar membuat Mo Salah menjadi nama yang cukup oke, dan juga bahkan memecahkan rekor banyak banget ya. Dia telah menjadi pemain Afrika terbanyak golnya, mengalahkan Drogba untuk di Liga Inggris. Itu benar-benar oke banget Mo Salah, yang dimana ini artinya harus kita manfaatkan banget mungkin untuk bisa kita gunakan lagi sebagai kapten ya. Dimana di dua game week terakhir kemarin gue gunakan Mo Salah sebagai kapten, gak pernah miss. Artinya benar-benar selalu memuaskan Mo Salah ini, dan dimana puncaknya di game week kemarin dia mencetak hat-trick dengan 48 poin. Itu benar-benar menggendong tim gue ya, khususnya untuk gue pribadi cukup puas menggunakan Mo Salah sebagai kapten. Dan besok dia akan melawan Brighton, yang dimana Brighton telah kalah 5-2 ya, 4-1 terhadap City di game week 9 kemarin. Jadi itu bisa menjadi mungkin pertimbangan yang baik untuk bisa kita gunakan sebagai kapten Mo Salah lagi untuk di game week 10 besok. Dan di nama kedua terbaik di sini ada Antonio, di mana Antonio kenapa ada di nomor kedua? Karena Antonio ini telah mengumpulkan XG terbaik kedua ya setelah Mo Salah di 4 pertandingan terakhir, di mana si Antonio ini dengan mengumpulkan 2,84 XG-nya, dan juga akan melawan Aston Villa yang menjadi tim terlemah ketiga di 4 pertandingan terakhir. Jadi itu data yang cukup bisa legit banget kita pertimbangkan tentunya untuk bisa kita gunakan Antonio sebagai kapten. Dan selanjutnya di nama ketiga ada Son, di mana Son dan Foden bersaing ya. Gue agak bimbang untuk memilih dua nama ini, cuman memang pertimbangan gue kenapa nggak Foden, karena Foden akan melawan Crystal Palace yang memiliki daftar XG terbaik kelima. Jadi cukup kuat pertahanannya tentunya untuk dari data yang gue baca di sini. Jadinya gue menyampingkan untuk Foden bisa gue gunakan sebagai kapten dan menggantinya dengan Son, di mana Son akan melawan MU yang MU sendiri berada di peringkat terakhir untuk urusan XGA tim. Jadi itu menjadi pertimbangan yang baik banget untuk bisa gue ambil tentunya Son di peringkat ketiga. Dan untuk itu gue recap lagi untuk kapten ada Mo Salah, Antonio, dan Son. Dan selanjutnya langsung aja gue akan bergerak ke segmen team selection untuk di game week ke-10 besok. Untuk itu langsung aja let's go. Ya, dan untuk tim selection singkat aja di sini gua udah melakukan transfer ya, dimana kemarin gua melakukan minus 4 lagi untuk di game week kali ini, dan mungkin di game week besok gua akan minus lagi juga. Yang dimana ini benar-benar gua merombak tim lagi, dimana di sini gua akhirnya memasukkan Alexander Arnold dan gua memasukkan juga Livramento, dan perbaikan back gue ini cukup fundamental ya, karena Alexander Arnold gua ganti dari kemarin Alonso, dimana Alonso di 2-3 game week terakhir benar-benar gak main, 0 aja. Jadinya itu membuat gua sedikit agak pusing kepala ya, pening ya, dimana Alonso back cukup mahal gua 5,an kemarin kalau nggak salah, nggak main-main, dan itu membuat tim gua cukup terpuruk kemarin. Dan akhirnya gua memutuskan untuk minus 4 memasukkan Alexander Arnold, yang mana ini artinya gua menjadikan pemain premium gua lagi masuk ke back ya. Artinya struktur gua cukup lebih lumayan berubah, yang mana tadinya kan ada Lukaku, Ronaldo, dan Salah premium gua, sekarang ada Alexander Arnold, Salah, dan Ronaldo. Dan rencana gua dengan sisa 5 jutaan di bank, gue akan memasukkan antara lain kalau nggak Son, mungkin Kevin De Bruyne untuk di game week ke-11 besok. Tapi itu mungkin gue pertimbangkan lagi nanti untuk dari data yang ada. Dan selanjutnya ada Livramento yang dimana Livramento gue masukin dari Luke Shaw, dimana Luke Shaw kemarin juga menjadi beban banget ya untuk tim gue ya, dengan minus 1-nya membuat poin gue kurang 1 juga. Dan sekarang Livramento gue harapkan bisa kembali gacor tentunya untuk di beberapa game week terakhir. Dia kan telah mencetak 19 poin nih bahkan ya, di 2 game week terakhir. Jadi harusnya Livramento bisa menjadi pemain andalan gue lagi, yang dimana kemarin dia akhirnya mencetak 1 gol pertamanya ya di Premier League ya, Livramento ya, cukup oke. Dan itu aja kayaknya untuk transfer gue kali ini. Dan untuk recap lagi dari kiper masih Sanchez, yang dimana untuk Sanchez sendiri gue nggak akan berharap banyak akan melawan Liverpool ya, 2 poin aja udah cukup banget buat gue Sanchez di game week kali ini. Dan selanjutnya di back ada Amarty, gue masukin karena Amarty di 2 game week terakhir udah mulai menjadi starting lagi, akan melawan Arsenal yang dimana sebenarnya juga cukup berat ya. Tapi dibanding dengan Manquillo yang lawan Chelsea, gue rasa Amarty masih menjadi pemilihan yang
lebih baik gitu dibanding Manquillo. Dan selanjutnya Livramento akan lawan Watford, di mana Watford tadi seperti kita lihat ya, untuk pertahanannya terburuk kedua kalau nggak salah tadi gue lihat, dan itu artinya ini menjadi peluang bagus banget untuk Livramento bisa kembali menyuplai assist dan ya mudah-mudahan bisa mencetak gol lagi tentunya. Dan selanjutnya ada Alexander Arnold akan melawan Brighton, ini mana Brighton bisa menjadi, gue bisa bilang bisa menjadi peluang bagus tentunya, mengingat Brighton kemarin baru kalah 4-1 dan juga Brighton berada di peringkat ke-15 untuk urusan pertahanan. Jadi gue rasa ini bisa menjadi andil yang baik untuk Arnold bisa kembali menyuplai assist ke Mo Salah tentunya. Dan selanjutnya di lini tengah ada Mbeumo, dimana Mbeumo gue kuning ya, dimana pemain baru gue ini gue nggak ngerti dia cedera apa nih, karena baru aja gue lihat dia hamstring injury yang 75%, dimana Mbeumo kemarin kalau nggak salah main ya waktu di Carabao FA sih, Carabao Cup ya, dan menang kalau nggak salah lawan Stoke ya 2-1. Dan juga Mbeumo harus cedera, dan juga ada Raya juga cedera ya, kiper dari si Brentford ini. Dan selanjutnya langsung aja ke Benrahma, di mana Benrahma bisa menjadi pilihan yang bagus karena dia ini ternyata gue lihat datanya dia menjadi pemain kedua terbaik untuk urusan XG-nya setelah Antonio tentunya, dan itu cukup oke Benrahma. Dan selanjutnya ada Mo Salah, tentunya akan gue jadiin kapten untuk di game week kali ini, atau mungkin Antonio ya, antara dua nama ini untuk bisa gue jadiin kapten. Dan ya Mo Salah tentunya lagi gacor banget, lagi hot banget, berhasil hat-trick di game week kemarin dan juga telah mencetak 10 gol dari 9 pertandingan terakhir. Cukup keren banget. Dan juga ada Klitsch ini sebenarnya gue udah pengen buang dari kemarin ya, cuman gue melihat karena dia akan melawan Norwich, gue rasa harusnya bisa menjadi kesempatan terakhir lah untuk bisa gue gunakan Klitsch ini, karena besok mungkin akan gue ganti Son atau mungkin Kevin De Bruyne untuk di game week besok. Dan Klitsch akan lawan Norwich, gue pertahankan untuk di game week kali ini. Dan sisanya pemain depan gue ada Ronaldo, Antonio, dan Tuni. Ronaldo masih gue pertahankan, yang mengingat orang-orang udah pada jual Ronaldo ya, karena di 4 pertandingan terakhir dia gagal mencetak gol. Dan itu mungkin kalau bisa gue bilang bukan karena Ronaldonya jelek, tapi karena memang MU-nya sendiri aja dari 4 pertandingan terakhir hanya mampu mencetak 3 gol bahkan. Jadi itu mungkin harus kita lihat lagi ya, apakah nanti setelah lawan Spurs ada perubahan signifikan dari MU, karena kalau emang ada perubahan artinya cukup oke ya, bisa kita ambil lagi pemain MU kayak Watford tentunya, dimana setelah mengganti Ranieri cukup oke dengan kemenangan 5-2-nya terhadap Everton. Itu artinya pertanda bagus untuk Watford ya, untuk bisa ke depannya bisa kita ambil lagi Sar dan Josh King tentunya. Dan di lini depan lagi ada Antonio lawan Aston Villa, dimana Antonio ini akan melawan tim yang 3 terbawah juga untuk pertahanannya, dan itu artinya cukup oke banget nih Antonio bisa menjadi pilihan kapten selain Mo Salah. Jadi mungkin untuk alternatif kapten ada Antonio setelah Mo Salah tentunya. Dan selanjutnya ada Ivan Toney, dimana Ivan Toney akan melawan Burnley, dan juga gue rasa Toney bisa menjadi pilihan yang bagus banget nih, mengingat juga determinasi dari Brentford cukup oke. Tapi gue nggak tahu nih, Toney ini setiap ada di tim gue kayaknya gagal terus gitu untuk mencetak poin, dan gue harapkan untuk di game week besok berhasil mematahkan stigma tersebut gitu ya untuk di game ke depan. Dan Toney gue harapkan bisa mencetak assist dan gol lagi. Dan di lini pengganti gue ada Steele, tentunya masih pemain dari Brighton, dan ada Manquillo, Martial, dan Gilmore. Martial kuning nih, berarti akan gue pindah ya untuk posisinya untuk di bench. Dan berikut untuk tim selection gue kali ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan atau mungkin punya masukan atau mungkin punya saran lain untuk nama-nama yang cukup oke, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya seperti biasa untuk teman-teman yang mau ngasih saran dan masukan. Dan untuk teman-teman yang mau nanya, feel free to ask untuk nanya di kolom komentar di bawah, nanti akan gue semampunya bisa gue jawab. Dan untuk itu kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang udah nonton terus juga thank you banget. Dan untuk teman-teman yang udah ngikutin channel ini terus thank you banget. Dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar FPL lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tigor Irsyad, peace out.